Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam, salam Pancasila, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim. Gegara ajaran halusinasi para habib ini dibongkar oleh para ulama, khususnya di ulama-ulama Nusantara maupun ulama-ulama di Timur Tengah. Nah, ini kadang-kadang masyarakat umum itu salah paham bahwa seolah-olah karomah itu tidak ada. Ya, karomah tetap ada. Maka mari kita bandingkan sedikit karomahnya para habib dengan karomahnya ulama Nusantara dan ulama-ulama di dunia internasional yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Jadi misalnya begini, ada habib yang mengatakan ada pesawat yang sudah tinggal landas bisa turun lagi karena si habib itu mau naik dan baru datang. Nah, yang seperti ini kan tidak ada konfirmasinya sama sekali kan. Tanggal kejadiannya kapan, di mana, saksinya siapa, dan itu nggak masuk akal kan, irasional kan. Atau misalnya Fakih Muqaddam dikatakan Isra Mi'raj semalam, tiap malam 70 kali naik kambing gitu. Nah, ini kan nggak masuk akal dan mana pembuktiannya gitu. Atau misalnya Umar bin Hafid yang mengatakan, yang dikatakan oleh mereka dimitoskan sebagai Al-Hafid yang hafal 100.000 hadis. Nah, pertanyaannya kapan di depan publik si Umar Hafid ini pernah misalnya membaca kitab Sahih Bukhari bil ghaib tanpa melihat tulisannya gitu, disimak orang dan benar. Kapan? Kan tidak pernah. Yang pernah itu adalah si Umar Hafid itu pernah mengimami di Istiqlal, baca Fatihah aja belepotan gitu loh. Iya kak, bodoh gitu. Suaranya kayak khimaran. Nah, beda dengan ulama-ulama aswaja, termasuk ulama-ulama Nusantara. Misalnya begini, Abu Nyainur itu berguru kepada misalnya Nabi Khidir atau ruhnya Nabi Khidir gitu ya. Beliau itu dari nol, tidak belajar kepada siapapun. Setelah berguru kepada Nabi Khidir, benar-benar hafal Quran, disimak 30 juz hafal Quran tidak salah, dan ngalim kitab. Padahal zahirnya itu beliau tidak pernah belajar kepada siapapun. Beliau bisa membaca kitab kuning apapun gitu, dan bahkan mengajar, dan termasuk juga mengajar cara menghafal Quran. Dan ribuan santri beliau yang juga menjadi hafidhah, menjadi orang yang hafal Quran, yang bisa dikonfirmasi dengan semaan, dengan disimak gitu, bil ghaib gitu. Bukan binadar itu dengan melihat tulisan, kalau bil ghaib itu tidak dengan melihat hafalan gitu loh. Misalnya begitu. Atau misalnya putranya almarhumah Mbak Qayyum, putrinya almarhum Abu Yatim Banten misalnya ya, yang masih sangat muda, dan ini sudah terlihat sekali bagaimana kadar keilmiahannya dan hafalannya yang luar biasa, terutama hafalan Al-Quran dan hafalan hadis gitu ya. Ya, beliau itu kalau tidur di dekat pusaranya kakeknya, yaitu Abu Yatim, nggak pernah ngaji dengan siapapun. Tiba-tiba minta disimak hafalan Qurannya, membaca kitab tiba-tiba minta disimak, sekarang mengajar. Dan itu sudah dimulai pada usia 14 tahun. Sekarang beliau kan 18-an tahun lah. Saya belum sebut namanya karena ini masih harus ya. Tapi kalau orang-orang Pandeglang, circle-nya Abu Yatim Banten pasti paham yang saya maksud beliaunya ini. Jadi misalnya gitu, ada ulama Nusantara bermimpi ketemu Nabi, bercerita mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Sebelum bercerita mimpi ketemu Nabi, nah, orang ini atau ulama ini misalnya belum hafal tafsir Jalalain. Nah, setelah mimpi beliau cerita mimpi, misalnya diajari menghafal tafsir Jalalain.
Nah, begitu beliau cerita ya beliau sambil mengkonfirmasi. Ya, coba saya tak baca hafalan tafsir Jalalain. Yang lain menyimak, ya benar-benar mampu. Jadi saya berkali-kali bilang bahwa karomah atau peristiwa spiritual atau peristiwa ya gaib atau kesaktian dalam tanda petik itu selalu bisa dikonfirmasi secara faktual, selalu bisa dikonfirmasi secara intelektual gitu. Jadi sementara kalau para Habib ini halusinasinya luar biasa dan tidak pernah bisa dikonfirmasi gitu. Dan ya karena mereka kan hidup leluhur Baklawi itu kan hidup di tanah yang gersang di Hadramaut ya, di Yaman yang penuh dengan penderitaan, kekerian, panas, nggak punya apa-apa, nggak pernah mandi dan lain-lain. Jadi hayalannya tinggi-tinggi itu, sampai ke Sidratul Muntaha, tidak pernah bisa dikonfirmasi. Semua kesaktian itu pasti bisa dikonfirmasi secara intelektual, gitu, secara faktual. Tuh. Jadi misalnya sekarang ini ulama-ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Nusantara dan di beberapa belahan bumi lainnya itu mengatakan bahwa yang diklaim karomah oleh para Habib itu hanyalah halusinasi, omong kosong, hayalan, khurafat. Ya karena memang karomah-karomah mereka itu tidak pernah bisa dikonfirmasi secara faktual, secara ilmiah. Sebagaimana nasab mereka ngaku keturunan Nabi, ternyata secara ilmiah tidak terkonfirmasi. Ternyata haplogrup mereka itu tidak sama dengan haplogrupnya suku bangsa Quraisy. Suku bangsa Quraisy Arab itu kan J1. Sementara ternyata Habib-Habib ini haplogrup DNA-nya kan G gatel. G gatel itu kan haplogrupnya Yahudi Ashkenazi, Kaukasia. Nah, gitu loh. Jadi untuk masyarakat itu ya nggak usah bingung gitu. Apakah peristiwa spiritual atau karomah itu ada? Ya pasti ada. Masalahnya itu karomah yang beneran, yang dari Allah itu, yang bukan tipu-tipu kayak Habib itu selalu bisa dikonfirmasi secara intelektual maupun secara faktual, dan itu terkait dengan kemampuan akademis seseorang. Jadi orang yang mengalami atau memiliki karomah atau pengalaman spiritual tertentu itu secara intelektual terukur meningkat gitu loh. Yang mengalami atau yang memiliki itu, misalnya orang punya ilmu laduni, ada seorang kiai atau seorang gus punya ilmu laduni, ya itu benar-benar bisa diukur gitu loh. Bisa diukur secara akademis gitu. Nah ini bahwa banyak oknum gus atau siapapun yang ngaku-ngaku sekti, ngaku-ngaku punya karomah, ngaku-ngaku punya pengalaman spiritual, ternyata tidak terkonfirmasi, lah itu berarti palsu juga gitu loh. Tetapi secara umum apa yang diceritakan oleh para Habib, oleh leluhur-leluhur mereka, yang ditulis dalam kitab-kitab mereka, semua itu halusinasi, tidak terkonfirmasi. Semuanya nggak ada yang bisa dikonfirmasi. Misalnya ada seorang Habib berak di Madinah, tiba-tiba beraknya itu jadi emas, kan nggak masuk akal kan kayak gitu itu. Nah, pertanggungjawaban akademisnya itu nggak bisa gitu loh. Nah itu yang membedakan. Bahwa tentu tidak sedikit juga orang yang aku punya karomah dari non Habib yang ternyata cuma tipu-tipu, cuma trik, itu kayak tukang sulap, ya biasa aja gitu. Tetapi secara umum kalau Habib itu semua yang mereka ceritakan tentang luhur mereka itu adalah palsu, adalah khurafat, adalah halusinasi. Sementara kalau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu bisa dikonfirmasi secara akademis, secara intelektual, secara rasional, bahwa ada oknum orang yang ngaku Habib atau kiai yang ngaku-ngaku punya keramat dan ternyata palsu, ya pasti ada dong 1-2 gitu ya. Itu aja. Kalau salah, kalau keliru minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, semoga semua makhluk berbahagia. Salam rahayu, 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 om, santi, santi, om, salam, merdeka.